Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa dengan Bu Yel pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 dengan materi Bersih itu Sehat pelajaran keempat. Anda semua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kita belum bisa belajar di sekolah melalui tatap muka. Mudah-mudahan dengan media pembelajaran ini, Ananda senang dan bisa memahami materi pelajaran kita. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Ananda semua, pelajaran kita hari ini adalah bersih itu sehat. Kata bersih sudah sering kamu dengarkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Begitu juga kata sehat. Misalnya, kalau Ananda hendak pergi sekolah semuanya harus memakai pakaian yang bersih. Juga di rumah, Ananda semua juga memakan makanan yang bersih dan sehat. Tetapi dalam melaksanakan ibadah, kamu juga harus memakai pakaian yang bersih dan suci. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita simak dulu apa kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Anda semua sekarang perhatikan dan simak materi yang akan Ibu sampaikan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis itu pasti kotor. Contohnya apa? Jilatan anjing, darah, kotoran, atau tinja, air seni, dan lain-lain. Sedangkan kotor belum tentu najis. Contohnya seperti baju Ananda kena tanah, kena tinta, kena cat, dan air ludah. Bersih atau suci terbagi menjadi dua. 1. Bersih dari hadas. 2. Bersih dari najis. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang mengharuskannya untuk bersuci sehingga dapat melaksanakan ibadah tertentu. Dan hadas terbagi pula kepada dua. Yang pertama namanya hadas kecil. Apa itu yang dimaksud dengan hadas kecil? Adalah keadaan tidak suci yang harus disucikan dengan cara berwudu atau tayamum jika kita tidak mendapatkan air. Dan yang kedua, hadas besar adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan mandi besar atau sering disebut dengan mandi janabah dalam fikih Islam atau melalui tayamum jika tidak ada air. Nah, bagi seseorang yang berhadas besar itu dilarang untuk mengerjakan ibadah salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan memasuki masjid. Nah, bila hendak
mengerjakan salat, Anda semua harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari kotoran najis. Walaupun sebenarnya di luar salat pun badan kita harus bersih. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana cara membersihkan najis? Yang pertama, membersihkan najis harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang kena najis, bukan najis yang datang ke air. Yang kedua, heboh atau istinja. Lakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Caranya bisa dengan menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila tidak ada air untuk bersuci dari hadas kecil, kita dapat melakukan tayamum. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita mengambil debu atau tanah yang suci. Kita menghadap ke arah kiblat dan melakukan niat. Sengaja aku bertayamum, ganti berwudu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu tangan kita letakkan atau menyentuh kepada debu. Kemudian ditepukkan 1 kali atau bisa juga ditiup. Setelah itu usapkan kedua telapak tangan pada wajah atau muka Anda semuanya. Terusnya kita ambil lagi debu suci dan tepukkan 1 kali. Usapkan pada tangan kanan sampai siku. Kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar, seperti dapat Anda lihat pada gambar. Selanjutnya, usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Dilanjutkan kemudian, usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan, seperti terlihat pada gambar. Nah, Anda semua, demikian materi kita pada hari ini. Semoga Anda Ibu semuanya dapat menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir, Ibu ingin ingatkan, ada sebuah hadis yang berbunyi, Al-Islamu nazifun, fatanazzafu fa'innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih atau suci. Demikian saja. Banyak maaf. Sampai jumpa kembali pada materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.